Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Muklis dengan NIM 205231110. Saya sebagai mahasiswa tadris bahasa Inggris kelas B. Di sini saya akan membuat video guna memenuhi tugas ulangan akhir semester dari mata kuliah Harmonisasi Sains dan Agama yang diampu oleh Bapak dosen Pak Mutamam. Di sini saya akan membahas dua pertanyaan yang sudah disiapkan dari Pak Mutamam. Yang pertama yaitu arti penting mata kuliah Harmonisasi Sains dan Agama bagi mahasiswa calon guru bahasa Inggris. Mata kuliah ini sangatlah penting karena pertama, menanamkan pemahaman yang seimbang. Sebagai calon guru bahasa Inggris, tugas kita tidak hanya sebatas mengerjakan tata bahasa, kosakata, atau keterampilan berkomunikasi dalam bahasa asing. Lebih dari itu, kita juga berperan sebagai figur teladan bagi murid-murid kita. Karena itu, penting bagi kita memiliki pemahaman yang seimbang antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai agama. Harmonisasi sains dan agama membantu kita memahami bahwa keduanya tidak saling bertentangan, melainkan bisa saling mendukung. Ilmu pengetahuan memberikan kita cara untuk memahami fenomena alam, teknologi, sementara agama memberikan nilai moral dalam kehidupan, nilai moral dan tujuan hidup. Dengan pemahaman ini, kita bisa menjelaskan kepada murid bahwa menjadi religius tidak berarti meninggalkan sains, dan menjadi ilmuwan tidak berarti mengesampingkan agama. Yang kedua yaitu memperkuat nilai keislaman. Sebagai calon pendidik, penting untuk menyadari bahwa pendidikan tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga nilai-nilai. Dalam konteks ini, mata kuliah Harmonisasi Sains dan Agama membantu kita memahami bagaimana nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan dalam berbagai bidang, termasuk dalam pengajaran bahasa Inggris. Misalnya, saat mengerjakan bahasa Inggris, kita bisa menggunakan teks atau cerita yang tidak hanya melatih kemampuan bahasa, tetapi juga menyampaikan pesan moral atau nilai-nilai Islam. Dengan begitu, kita tidak hanya mengajarkan keterampilan bahasa, tetapi juga membangun karakter murid sesuai ajaran Islam. Ini adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa generasi mendatang memiliki iman yang kuat sekaligus wawasan yang luas. Ketiga yaitu mengembangkan cara berpikir kritis. Di era modern ini, murid seringkali berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan kompleks yang menghubungkan agama dan sains. Sebagai guru, kita harus siap membantu mereka menjawab pertanyaan ini. Mata kuliah Harmonisasi Sains dan Agama melatih kita untuk menganalisis dalil-dalil agama dan fakta ilmiah secara kritis. Misalnya, ketika murid bertanya tentang asal-usul alam semesta, kita bisa menjelaskan bagaimana teori Big Bang dapat selaras dengan ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan penciptaan langit dan bumi. Dengan cara ini, kita menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan adalah salah satu cara untuk memahami kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya wawasan murid, tetapi juga memperkuat keimanan mereka. Nomor 4 yaitu membentuk kepribadian guru yang moderat. Sebagai calon guru,
kita harus memiliki sikap yang bijaksana dan moderat dalam menyikapi berbagai pandangan. Mata kuliah ini membantu kita memahami bahwa agama dan sains adalah dua hal yang saling melengkapi. Dengan pandangan ini, kita bisa menghadapi pertanyaan murid tentang agama dan sains dengan kepala dingin dan jawaban yang masuk akal. Contohnya, ketika ada murid yang bertanya, apakah sains bertentangan dengan Islam? Kita bisa menjelaskan bahwa Islam justru mendorong umatnya untuk belajar sains. Sikap moderat ini penting agar kita tidak terjebak dalam pandangan ekstrim, baik yang terlalu mengagungkan sains hingga melupakan agama maupun yang menolak sains sama sekali. Dengan sikap moderat, kita bisa menjadi guru yang dihormati dan dipercaya oleh murid. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang pemikiran Nidal Guesom tentang kesesuaian ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan. Nidal Guesom adalah seorang ilmuwan dan pemikir Muslim. Beliau berpendapat bahwa pertama, Islam dan ilmu pengetahuan itu kompatibel, yakni Islam mengajarkan umatnya untuk mencari ilmu. Dalam Al-Quran, banyak ayat yang memerintahkan umat Muslim untuk berpikir, merenung, dan mengobservasi alam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mendukung pengembangan ilmu pengetahuan. Seperti dalam salah satu surat dalam Al-Quran, yaitu surat Ali Imran ayat 190 yang berbunyi, Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Artinya, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ayat ini mendorong umat muslim untuk mengamati dan memahami alam semesta sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Ilmu pengetahuan memberikan sarana untuk memahami mekanisme ciptaan Allah. Sedangkan agama memberikan makna dan nilai moral dalam memahami ilmu tersebut. Selanjutnya, yaitu pentingnya pendekatan rasional. Guesom mendorong umat Islam untuk menggabungkan pendekatan rasional dan tradisional dalam memahami agama. Menurutnya, umat Islam perlu menggunakan akal sehat dan metode ilmiah untuk menjawab tantangan zaman. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 164 yang artinya, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di lautan dengan apa yang bermanfaat bagi manusia, terdapat tanda-tanda bagi kaum yang memikirkan. Ayat ini mengajarkan pentingnya berpikir rasional dan menganalisis fenomena alam. Pendekatan rasional membantu umat Islam menjawab tantangan zaman, seperti perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan inovasi ilmiah. Misalnya, memahami teknologi kedokteran modern tidak bertentangan dengan Islam, tetapi sejalan dengan semangat mencari ilmu. Selanjutnya yaitu kontekstualisasi teks agama. Beliau menekankan pentingnya memahami Al-Quran sesuai konteks modern tanpa mengubah esensi ajaran. Misalnya,
penafsiran ayat-ayat tentang alam semesta bisa diselarasikan dengan temuan sains modern seperti teori Big Bang. Seperti dalam surat Fussilat ayat 11 yang kurang lebihnya summastawa ila sama'i wa hiya dukhan ila akhiri, yang artinya kemudian dia menuju ke langit dan langit itu masih berupa asap. Ayat ini dianggap merujuk pada fase awal pembentukan alam semesta. Dengan memahami ayat-ayat ini, umat muslim dapat melihat bagaimana ajaran agama selaras dengan temuan ilmiah. Namun, Guesium juga menekankan agar tidak menginterpretasikan atau menafsirkan teks secara kaku atau literal tanpa mempertimbangkan konteks. Selanjutnya yaitu kritik terhadap sikap anti ilmu. Guesium juga mengkritik sebagian muslim yang menolak sains karena dianggap bertentangan dengan agama. Baginya, sains adalah alat untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memahami kebesaran ciptaannya. Yang sudah dijelaskan dalam surat Yunus ayat 110 yang artinya, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi, tetapi tidak bermanfaat tanda-tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Ayat ini mengajarkan umat muslim untuk mempelajari ciptaan Allah di langit dan di bumi sebagai tanda kebesarannya. Dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, manusia dapat memahami kompleksitas alam semesta seperti struktur DNA, pergerakan planet, atau fisika yang semuanya menunjukkan keagungan ciptaan Allah. Jadi pemikiran Guesium menunjukkan bahwa Islam dan ilmu pengetahuan tidak hanya kompatibel, tetapi saling mendukung. Ilmu pengetahuan memberikan cara untuk memahami keajaiban ciptaan Allah, sementara agama memberikan arah moral dan spiritual. Dengan memahami dalil-dalil Al-Quran, kita dapat melihat bahwa Islam selalu mendorong umatnya untuk belajar, berpikir kritis, dan mengembangkan sains demi kemaslahatan umat Islam. Jadi, pemikiran Guesium ini sangat-sangatlah bagus untuk dipahami. Seperti yang pertama, pendapat Guesium tentang kesesuaian ajaran Islam dalam ilmu pengetahuan ini yang ada 4 tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa harmonisasi antara sains dan agama dalam Islam itu sangat penting dan saling mendukung. Islam tidak hanya mendorong umatnya untuk belajar dan mencari ilmu, tetapi juga mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan adalah sarana untuk lebih memahami kebesaran Allah. Pemikiran Guesium menegaskan bahwa Islam dan sains tidak saling bertentangan, melainkan dapat berjalan beriringan. Sains dapat dipelajari dan diterima dengan menggunakan pendekatan rasional yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks pendidikan, sebagai calon guru bahasa Inggris, kita perlu mengembangkan pemahaman yang seimbang antara sains dan agama,
serta mengajarkan murid untuk berpikir kritis dan moderat dalam menghadapi masalah yang berhubungan dengan keduanya. Hal ini akan memperkuat pemahaman mereka bahwa ilmu pengetahuan dan agama bisa saling melengkapi, bukan saling bertentangan. Dengan demikian, kita dapat membentuk generasi yang cerdas, beriman, dan mampu memahami dunia dengan cara yang lebih baik dan bijaksana. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, Abdullah Muklis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.